Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, banyak kaitannya dengan melek ya. Nah ini bagaimana supaya caranya betah melek. Saya ingin belajar mengenal jati diri dan menjalankan ibadah malam. Saya ingin mengerjakan dari jam 00 sampai nggak tidur. Gimana caranya supaya nggak ngantuk? Ya dilatih teman-teman ya. Jadi jangan dipaksakan gitu ya. Dilatih ya. Dilatih. Kalau misalkan katakanlah Anda ini ya habis isak terus tidur, ya tidur aja. Nanti malam bangun. Itu kan bisa gitu loh ya. Jadi nggak perlu memaksakan terus mulai maghrib terus nggak tidur sampai pagi, ya enggak gitu ya. Ya, jadi sewajarnya ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, melek itu ya ada dua sebenarnya ya. Melek karena memang Anda ini dalam kondisi gangguan. Ini tak baca ini komentar Anda ini. Banyak yang memang masalah melek ya, buat apa laku melek. Ya. Ini cerita ya, ini sudah saya ceritakan tapi tak cerita ulang ya bagi teman-teman Jumat Wage ini yang enggak apa yang baru ya ketemu dengan channel saya ini. Ya. Jumat Wage itu ya, ketika dia itu kuat melek ya, kuat melek ini dalam artian ketika meleknya itu dia gunakan untuk hal-hal yang sifatnya manfaat gitu loh ya. Paham ya. Jadi dalam satu hari ini kan 24 jam. Ya, 24 jam itu Anda ukur porsinya gitu. Ya. Katakanlah Anda tidur katakanlah 6 jam, 7 jam ya kan. Ojo sesuai dengan kedokteran 8 jam harus tidur gitu. Nah, nanti imbue itu kadang ya, kita nyikapi imbue gitu ya. Kadang kita mau ketiduran ya. Ya. Jadi kita pepetkan misalkan Anda tidur ya jam 9 wis paksaan wis tidur ya. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sudah bangun berarti 7 jam. Jam 3 bangun sholat tahajud. Ya, sholat tahajud wirid sampai subuh. Habis subuh aja turu maneh. Ya, rezekine seret lah. Ya. Kenapa kok rezeki seret? Karena waktu untuk rezeki ya. Pertumbuhan rezeki itu sepertiga malam sampai dengan waktu duha. Itu digawe ritual untuk kerezekian, itu cospleng gitu. Ya. Kita ambil di sininya. Kalau katakanlah mau membangun rezeki Anda supaya rezeki Anda ini berlimpah, itu bisa Anda bangun di waktu-waktu itu gitu. Ya. Nah, terus ini katanya dengan puasa melek ya, melek atau melek. Saya pingin katakanlah nggak tidur, mau ibadah sampai pagi gitu. Yo, jangan seperti itu gitu loh ya. Ya kita sesuaikan saja dengan kondisi kita gitu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kita ini kadang semangatnya ini luar biasa gitu ya. Ya, tapi giliran praktek ya, baru sehari 2 hari sudah menyerah gitu. Nah, kita perlu latih gitu ya. Kita perlu latih misalkan bangun katakanlah jam habis isya ya, tidur wis ya. Jam 12 bangun. Habis jam 12 bangun wirid, zikir dan sebagainya, sudah usah lama-lama wis tidur lagi. Ya. Subuh bangun lagi, sholat wis aktivitas. Jadi itu akan lebih baik ya. Dikit ya, tapi konsisten. Dikit tapi istiqomah. Itu akan lebih baik daripada Anda paksakan ya. Ya, mulai dari jam 1 ya, jam 12 sampai subuh. Setiap hari Anda lakukan seperti itu. Paginya kerja. Lega pagi ini turu ya.
ya kewalik gitu loh ya. Jadi kita ini harus bisa membagi waktu gitu loh ya. Manajemen waktu, kapan porsinya kita itu ibadah. Kalau misalkan Anda muslim ya, sholat 5 waktu kan ibadah. Itu kan porsi ibadah. Anda sholat tahajud, Anda sholat hajat, ya, Anda wirid, Anda puasa, itu laku tirakat itu. Nah, tidak perlu Anda paksakan, tidak perlu. Ya. Tapi Anda harus sesuaikan pelan-pelan gitu ya. Paham ya? Karena apa? Kalau Anda langsung katakanlah diget no, ya tidak kuat. Karena apa? Wadah batin Anda masih belum menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya kadang ya dengan adanya masalah itu kita bisa menjadi kuat. Seperti yang saya alami gitu ya. Ya, saya kena sihir, kena teluh, kena santet. 2 tahun tidak bisa tidur. Coba bayangkan itu. Sangat tersiksa sekali teman-teman. Tidur itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi ketika kita ini kebabasan, kakean turu, nah itu masalah juga gitu. Jadi sesuatu itu harus pada porsinya. Ya, kita harus tahu porsi kita ini sebesar apa, kebutuhan kita itu sebesar apa. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Nah, ini cerita ya. Saya 2 tahun tidak bisa tidur. Bingung waktu itu. Apa sing tak lakoni gitu. Ya, awalnya mimpi ya. Awalnya mimpi buruk. Mimpi kok bendino gelut. Ya. Gelut sampai menungso ya ndak apa-apa. Ya. Gelut sampai demit terus ya bendino gitu. Akhirnya daripada saya ini katakanlah didatangi, lebih baik saya yang mendatangi. Wis wirid mulai saat itu wirid saya. Wirid dikir tak pasani, gak iso turu malahan sampai 2 tahun. Ya selama 2 tahun itu apa yang saya lakukan? Ya wirid, ya ngaji, ya moco buku-buku ya, buku-buku yang pernah saya beli dulu ya. Saya kuliah S2 itu beli buku. Sak lemari teman-teman. Ya 20 juta ya ono lebih lah. Sak lemari buku, tapi tidak pernah saya baca. Ya, jadi nang Surabaya dolen-dolen toko buku, kadang ya di Lowaan itu kan toko buku bekas-bekas itu, buku api ya tuku, nonton Gamas Malang, tuku buku, nang Willis tuku buku, tapi tidak pernah saya baca. Lah itulah saya habiskan selama 2 tahun, moco buku mendino. Kan kita ini kadang kalau kita ibadah tirakat ya, ibadah ya gak bosan lah, ibadah kan waktunya bisa jelas. Tirakat ini kadang kita bosan lalu ya itu manusiawi lah, supaya ndak bosan harus ada variasi ya, itu tak kayak variasi ya. Mikir dunia barang moco tentang hukum, misalkan moco tentang perbuatan melanggar hukum apa ya, onrek mahtik dan apa saya pelajari semua ya, filsafat hukum apa tak pelajari semua ya. Padahal itu mata kuliah di S2 ya tidak pernah saya baca dulu, tidak punya waktu untuk membaca ya. Ya dari kondisi semacam itu ya, ternyata ya kita bisa petik bahwasanya masalah yang kita hadapi ya, masalah yang kita hadapi saat ini itu petunjuknya ya saya beli buku tadi ya. Saya beli buku tahun 2009 sampai 2010 saya beli buku itu. Nah, masalah yang saya hadapi di tahun 2017 berapa tahun Tuhan sudah kasih petunjuk, kita saja tidak peka ya. Ya, secara logika ya, kadang saya juga mikir ya. Saya beli buku ya, tapi kadang tidak ada jurusannya dengan kuliah yang saya kerjakan, kadang tidak ada jurusannya ya. Contoh misalkan ya, saya ambil tata negara, hukum tata negara, yang saya beli hukum perjanjian kontrak bisnis, kontrak kan tidak jalur gitu.
Ya walaupun kalau ada kasus kaitannya dengan kontrak bisnis ya masih jalur ya. Tapi secara langsung tidak ada jalurnya. Nah, itulah. Jadi petunjuk-petunjuk masalah yang akan kita hadapi itu sebenarnya jauh-jauh sebelumnya itu sudah diberikan Tuhan. Kita yang tidak peka ya, akan ngurus itunya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau Anda ingin katakanlah melatih ya, puasa melek, sesuaikan saja. Tidak usah kakek, tidak usah suwe-suwe gitu ya. Kalau sudah cukup ya sudah, besok lagi. Yang penting apa? Anda menjaga konsistennya gitu. Ya, terus ditambah. Katakanlah Anda sudah bisa melakukan 1 bulan. Misalkan Anda ya bangun malam ya habis tidur ya isya ya tidur. Ya. Atau Anda bisa juga langsung ya. Anda harus tidur karena kalau tidur misalkan kebablasan. Anda habis isya itu langsung ya. Langsung isya ini jam 7 ya. Jam 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. 5 jam bisa Anda gunakan untuk tirakat. Ya. Gawe ngaji sak juz ya, sak juz ini sak jam, 1 juz 1 jam, gawe wirid ya, terus gawe moco ya, 5 jam ini sudah cukup Anda. Atau kakean 3 jam, kakean 2 jam, kakean 1 jam, lakukan itu terus 1 jam dulu ya. Saya dulu seperti itu, wirid ya, tidak kuat ya. 100 ya, misalkan saya baca doa nubuat ya. Ya, saya mau istiqomahkan menjadi 100 kali setiap hari. Allahumma di sultanin hadim. Saya sudah tidak hafal ya. Terus bagaimana supaya saya ini bisa istiqomah gitu, bisa melatih supaya saya ini bisa istilahnya selaras dengan doa tadi. Selama sholat 5 waktu tak baca 20 kali 20 kali 20 kali 100 ini tak baca sampai saulan ya. Atau sampai hafal. Ketika sudah hafal nanti bisa dipepetkan ya, dibaca misalkan 50 jadi 2 waktu, awalnya 5 waktu jadi 2 waktu ya. Nah, nanti 1 bulan jadi 1 waktu, 1 kali dudukan. Nah, 1 bulan lanjutkan terus, berarti sudah istiqomah, sudah menyatu amalan itu dengan diri Anda. Sudah hafal di luar kepala, ketika Anda mengerjakan tidak berat. Amalan itu sudah menyatu. Nah, itu. Nah, soal katakanlah Anda ini suka tidak kuat ngantuk, itu wajar. Sehingga wajar itu coba Anda hitung gitu ya. Antara kegiatan Anda, antara aktivitas Anda setiap hari. Ya, setiap hari ya, aktivitas Anda setiap hari. Ya, dengan makanan yang Anda makan, imbang enggak ya? Anda makan sak piring, Anda bakar untuk kegiatan apa saja. Itu harus imbang. Kalau enggak imbang, banyak makan ya ngantuan. Ya. Demikian saudaraku, Jumat Wage, semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.